Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisa, Prodi PAI semester 5 dengan NIM 123011102 dan nomor absen 02. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang pendidikan inklusif, wujud kesetaraan dalam dunia pendidikan. Nah, jadi pendidikan inklusif ini menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Mari kita pelajari bersama apa itu pendidikan inklusif, bagaimana penerapannya, dan peran penting semua pihak dalam menciptakan sekolah yang ramah untuk semua anak. Apa-apaan Bu, anak saya kan normal, tidak berkebutuhan khusus. Kenapa disamakan dengan berkebutuhan khusus? Pokoknya intinya di sini anak saya dipisahkan dengan anak autis. Pada dasarnya, semua anak itu memiliki kelebihan tertentu. Mari kita mengubah mindset kita selaku manusia sebagai ciptaan Tuhan, pasti memiliki kemampuan lebih daripada anak-anak yang lainnya. Kami di sini memfasilitasi mereka dengan pendidikan yang sama. Jadi Bapak jangan khawatir. Saya sangat bersyukur ya, anak saya bisa sekolah di sini gitu. Karena teman-temannya juga menerima kondisi anak saya, alhamdulillah. Sekolah kami tidak hanya menerima anak berkebutuhan khusus, tapi mampu melayani anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan konsep inklusif. Pada video yang telah kita simak tadi, kita dapat melihat momen yang sangat menggembirakan bagi keluarga siswa inklusif. Melihat bagaimana orang tua merasa bersyukur dan bahagia karena anak mereka diterima di sekolah ini. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan sama bagi semua anak tanpa terkecuali untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Nah, video yang kita simak tadi juga menggambarkan nilai empati, keberagaman, dan dukungan sekolah terhadap setiap peserta didik. Nah, di sini saya akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama yaitu pengantar pendidikan inklusif, di mana menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusif, sejarah, dan tujuan pendidikan inklusif serta manfaatnya bagi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu sekolah inklusif, tentang pengertian sekolah inklusif, tujuan, manfaat, dan modal sekolah inklusif. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan konsep model pendidikan inklusif terpadu dan kolaboratif. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi pendidikan inklusif di sekolah, yaitu saya mendeskripsikan peran guru reguler dan guru pendukung. Di slide ini menjelaskan bahwa pendidikan inklusif itu adalah pendekatan yang menciptakan lingkungan belajar yang terbuka bagi semua peserta didik, tanpa membedakan latar belakang, kondisi fisik, sosial budaya, maupun kemampuan. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif ini memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak berbakat istimewa untuk belajar bersama di sekolah reguler. Dengan pendekatan ini, setiap anak dapat memperoleh hak pendidikan yang setara dan pengalaman belajar yang sama. Nah, di slide ini membahas sejarah pendidikan inklusif. Awalnya, anak-anak berkebutuhan khusus itu belajar di sekolah luar biasa atau SLB yang terpisah dari masyarakat. Gerakan inklusi di dunia dimulai dari Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan Conference Education for All di Junction pada 1990. Di Indonesia, pendidikan inklusif mulai dirintis sejak tahun 1986 melalui pendidikan terpadu sesuai SK Mendikbud 002 U 1986. Nah, sejak tahun 2000, Indonesia ini mulai menerapkan pendidikan inklusif yang menyesuaikan kebutuhan setiap peserta didik. Lalu rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005 menegaskan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali. Nah, di slide ini menjelaskan tujuan pendidikan inklusif. Tujuan utamanya adalah pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Kedua, mewujudkan pendidikan yang menghargai keberagaman dan bebas dari diskriminasi sehingga setiap anak ini merasa diterima, dihargai, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
Jadi slide ini menjelaskan manfaat pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan inklusif itu membantu mengembangkan persahabatan dan kemampuan berinteraksi sosial antara peserta didik. Kedua, menumbuhkan toleransi dan sikap menghargai perbedaan. Yang ketiga, membentuk citra diri positif dan meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, pendidikan inklusif ini dapat menghilangkan budaya labeling atau cap negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Anak-anak juga belajar dari teladan teman lain yang berhasil meski memiliki hambatan, sekaligus mendorong mereka menjadi lebih kreatif, mandiri, dan kooperatif. Nah, slide ini menjelaskan pengertian sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah lembaga pendidikan yang menerima semua anak tanpa diskriminasi, termasuk anak ABK. Nah, sekolah ini berlandaskan filosofi bahwa semua anak itu bisa belajar bersama. Dan selain itu, sekolah inklusif juga melibatkan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan juga menyediakan program pembelajaran yang menantang namun tetap sesuai kemampuan siswa, serta menumbuhkan lingkungan yang ramah anak, di mana setiap siswa ini diterima dan saling membantu. Nah, jadi bagi siswa, pendidikan inklusif itu meningkatkan percayaan diri, melatih belajar mandiri, beradaptasi, dan menghargai perbedaan. Sedangkan bagi orang tua yaitu mereka bisa terlibat langsung dan menjadi mitra guru. Sedangkan bagi guru yaitu pendidikan inklusif ini memperluas pengalaman mengajar, mengembangkan kreativitas, serta membentuk lingkungan ramah dan adil bagi semua anak. Nah, jadi pada slide ini yaitu menjelaskan tentang konsep model pendidikan terpadu dan kolaboratif. Jadi model pendidikan terpadu ini menekankan kesetaraan dan aksesibilitas bagi siswa-siswa, kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga ahli, penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan tiap siswa, serta lingkungan sekolah yang ramah dan inklusif. Kemudian model kolaboratifnya itu menekankan kesetaraan dan partisipasi aktif semua pihak, komunikasi terbuka antara guru, orang tua, dan siswa, serta fleksibilitas kurikulum, kerja tim profesional, keterlibatan komunitas, dan pengembangan keterampilan kolaboratif guru, serta evaluasi yang menitik beratkan pada perkembangan tiap siswa.